Pemirsa, masih bersama kami Televisi Edukasi, dan kita akan membahas lagi contoh yang berikutnya. Marilah kita lihat sama-sama, dan jangan lupa tentunya alat-alat tulis sudah siap semua. Contoh yang ketiga sekarang. Tentukan sisa dan hasil bagi jika 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 dibagi 2x dikurang 1. Masih yang ditanya adalah sisa dan hasil bagi. Hanya sekarang pembaginya koefisien dari x pangkat 1 tidak lagi 1 seperti tadi, tapi 2, 3 dan seterusnya ya. Tentunya nanti ini sisanya adalah 1/2 ya. P 1/2. 1/2 ini nanti kita masukkan ke x pangkat 3, ke x kuadrat dan ke x. Itu kalau hanya yang ditanya sisa. Tapi selain sisa, kita juga diminta mencari hasil baginya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Sama dengan tadi, dengan menggunakan pembagian cara Horner. Kalau hanya ditanya sisa, maka masukkanlah setengah itu ke x pangkat 3, x kuadrat, x. Hasilnya seperti ini, karena sisa itu P setengah ya. Artinya, setengah dimasukkan ke variabel x. 2 dikali 1/8 dikurang 7 kali 1/4 ditambah 11 kali setengah, 5 setengah, dan ditambah 5. Ya, setelah kita masukkan semuanya setengahnya. Hasilnya adalah 1/4 dikurang 1/3/4 ditambah 5 setengah ditambah 5. 9. Ya. Untuk mendapatkan 9, kita bekerja dengan angka-angka yang Bapak sering katakan ke murid Bapak, angkanya keriting ya. Pecahan. Itu kalau kita menggunakan dalil sisa seperti ini, P sama dengan setengah. Nah, bagaimana kalau kita gunakan cara Horner? Mudah-mudahan Anda dapat memahami bahwa cara Horner mungkin lebih mudah ya. 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 dibagi 2x min 1. Dapat ditulis 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 sama dengan pembaginya 2x dikurang 1, hasil baginya hx ditambah sisa. Kita ingin cari nanti hasil bagi ini berapa, sisanya berapa gitu ya. Pembagi 2x min 1, hasil baginya hx dan sisanya s. Nanti hx ini berapa, hasil bagi dan sisa berapa. Walaupun tadi sudah tahu sisanya 9 ya kalau kita menggunakan teorema sisa. Untuk mendapatkan hasil bagi kita gunakan pembagian Horner. Yang cara seperti tadi, yaitu kita tulis dulu koefisien dari suku banyak yang dibagi. Ini 2, nanti kita tulis min 7, tulis 11, tulis 5. 2, min 7, 11, dan 5. Yang merupakan koefisien dari suku banyak tersebut atau polinom tersebut. Kemudian kita buat garis seperti ini. Sudah? Kemudian 2 kita turunkan ke bawah seperti tadi. Nah, 2 ini nanti kita kalikan dengan berapa? Ya, panah itu artinya kali, dikali dengan setengah. Ya, setengahnya kita letakkan di sana dulu. Jadi panah ini artinya dikali dengan setengah. 2 dikali setengah, kita tulis di sini hasilnya, di bawah 7, yaitu 1. Kemudian min 7 dengan 1 kita jumlahkan, ini 7 jumlah, hasilnya min 6. Kemudian min 6 ini kita kali juga dengan setengah dan letakkan di bawah 11. Min 6 kali setengah sama dengan min 3. Kemudian 11 dengan min 3 kita jumlahkan, dapat 8. Kemudian 8 kita apakan lagi? Betul, kita kalikan lagi dengan setengah, kita letakkan di bawah 5. Hasilnya adalah 4. Kemudian 5 dengan 4 kita jumlahkan 9. 9 adalah sisa pembagiannya. Yang sama dengan cara teorema sisa tadi ya, memasukkan nilai setengah ke x pangkat 3, x kuadrat, dan x. Sisanya juga 9. Hanya masalahnya pembaginya, hasil baginya sekarang. Seperti tadi, 2 min 6 min 8 ini adalah koefisien dari hasil bagi. 2 min 6, 8 merupakan koefisien hasil bagi. Sehingga dapat ditulis, bagaimana? Masih ingat tadi? Ya, dibagi 2x min 1 berarti kita tulis dengan cara ini yang dibagi 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 11x tambah 5 sama dengan
pembaginya X dikurang setengah, hasil baginya tadi sudah dapat ya, 2, 6, 8, koefisiennya 2, min 6, min 8, berarti kita tulis 2-nya koefisien X kuadrat, min 6 koefisien X pangkat 1, dan 8 koefisien X pangkat 0. Sehingga kita tulis 2X kuadrat dikurang 6X tambah 8 ditambah sisa. Ya, sisanya 9. Kemudian 2X kuadrat min 6X plus 8, 2 bisa dibagi 2, bagi 2 dibagi 2. Ya. Dibagi 2, 1, dibagi 2, min 3, dibagi 2, 4. Nah, 2-nya kita kalikan ke X dikurang setengah. Kita kalikan 2-nya ke sini, kita dapatkan 2X, dan setengahnya kali 2, 1. Nah, berarti seolah-olah 2X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah 11X tambah 5 ini dibagi 2X min 1, ya sesuai dengan soalnya. Dibagi 2X min 1, hasil baginya X kuadrat dikurang 3X plus 4. Ditambah masih ada sisa yaitu 9. Jadi pembaginya 2X min 1, hasil baginya X kuadrat min 3X plus 4, dan sisanya 9. Jadi jawabannya sisa 9 dan hasil bagi X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Ya, jadi untuk selanjutnya nanti kalau kita udah dapatkan koefisien dari hasil bagi, maka koefisiennya itu dibagi dengan pembagi. Koefisien dari pembagi. Pembaginya koefisiennya 2 dibagi 2. Masih coba kita teruskan lagi dengan contoh berikutnya supaya Anda lebih jelas membahas atau menyelesaikan soal-soal pembagian suku banyak ini. Sudah siap dengan alat tulisnya lagi? Kita lihat dengan contoh yang keempat. Nilai M supaya 4X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3 ditambah MX kuadrat ditambah 2 habis dibagi dengan 2X min 1. Habis dibagi 2X min 1. Ya, jadi ini koefisien dari pembaginya 2 dan 1. Ini belum tahu koefisiennya berapa, justru ini yang akan kita cari. Ada kata-kata habis dibagi berarti sisanya berapa? Iya, betul, berarti sisanya 0 ya. Betul. Nah, bagaimana cara menjawabnya para pemirsa? Kita coba lagi. Habis dibagi berarti sisanya 0. Habis dibagi berarti sisanya 0. Sisa itu adalah P setengah. Ya, sudah tahu kan tadi? Sisa itu P setengah. Mencari nilai suku banyak juga P setengah. Jadi mencari nilai dan sisa sama, memasukkan setengahnya, koefisien dari 2X min 1 ke suku banyak ini, ke variabelnya. Untuk mencari sisa. Yang gampang seperti itu. Oke, jadi X pangkat 4 kita salin dengan setengah. X pangkat 3, X-nya ganti setengah. MX kuadrat, X-nya ganti dengan setengah, dan seterusnya ya. Kemudian 4 kali setengah pangkat 4 dikurang 12 kali setengah pangkat 3 ditambah M kali setengah pangkat 2 ditambah 2 ya. Jadi 4, 3, 2 ini pangkat dari setengah, pangkat dari setengah, pangkat dari setengah. Ya, kita tulis dalam bentuk pangkat seperti ini ya, pangkatnya. Ya, gitu. Nah, 1/4 di pangkat 4 dikali 4. Kita dapatkan 1/4. Kemudian setengah di pangkat 3 kali 12. Kita dapatkan min 1/2. Setengah pangkat 2, 1/4 dikali M, 1/4 M ditambah 2. Ingat, kita mencari M. Kita pindahkan semuanya yang tidak ada unsur M-nya ke kanan. 1/4 pindah ke kanan jadi min. Min 1/2 jadi plus 1/2. Plus 2 pindahkan ke kanan jadi min 2. Supaya mudah kita mengerjakan bentuk pecahan seperti ini, kalikan saja dengan 4 supaya bulat semua, karena mengerjakan bilangan bulat lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan atau mengalikan, menjumlahkan dengan pecahan. Kalau ini dikali 4 berarti kita dapatkan M-nya. Dikali 4 dapat min 1. 1/2 dikali 4 6. Min 2 dikali 4 min 8. Min 1 ditambah 6 dikurang 8. Maka M-nya adalah min 3. Ya. Cukup dipahami? Mudah-mudahan seperti itu ya. Kita dapatkan sudah M-nya sama dengan min 3. Nah, itulah 4 buah contoh untuk suku banyak yang dibagi oleh X dikurang A. Artinya pembaginya berpangkat 1. Sisanya berpangkat 0.
Bagaimana kalau pembaginya berpangkat 2, khusus yang bisa difaktorkan? Mari kita lihat tayangan berikutnya ini. Pembaginya pangkat 2 ya. Pembagi pangkat 2 berbentuk X dikurang A dikali X kurang B. Artinya pembagi pangkat 2 itu bisa difaktorkan dalam bentuk X dikurang A kali X kurang B ya. Khusus yang bisa difaktorkan, kita bahas. Bentuk pembagiannya dapat ditulis sebagai berikut. PX sama dengan X dikurang A dikali X kurang B kali HX tambah SX. Maka artinya adalah kalau dibagi X min A, ya, suku banyak ini dibagi dengan X min A, maka sisanya PA. Ini diganti A, ini diganti A, ini diganti A, ini diganti A, ini diganti A. P diganti A berarti PA. Kalau ini diganti A, berarti A kurang A 0. 0 dikali berapapun di sini, hasilnya 0. Ya, di sebelah kiri tambah ini 0, yang tersisa tinggal SX. Oleh karena itu PA sama dengan SX. X-nya tadi adalah A, jadi PA sama dengan SA. Begitu pula kalau dibagi X min B, berarti sisanya PB. Kalau PB berarti ini ganti B, diganti B, dan ganti B. Karena ini diganti B, berarti ini B dikurang B, hasilnya 0. Karena 0, hasil perkalian ketiga suku ini, 3 faktor ini 0. 0 ditambah XB, tinggal XB saja. Oleh karena itu kalau ini dibagi X min B, sisanya PB sama dengan SB. Ini perlu diingat ya, sekali lagi, PA sama dengan SA, dan kalau dibagi X dikurang B, PB sama dengan SB. Mohon dipahami. Catatan, kalau X berderajat 1, misalnya, oh ini, kenapa ini SF berderajat 1? Tadi sudah dikemukakan bahwa karena pembaginya pangkat 2. Kalau pembagi pangkat 2, maka sisanya berderajat 1. Misalnya kita pilih PX tambah Q. Ini berderajat 1 karena X-nya, variabelnya berpangkat 1. Bisa saja MX ditambah N. Bisa saja AX ditambah B. Pokoknya berderajat 1. Gitu. Karena pembaginya berderajat 2. Lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Suku banyak X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah X dikurang 6. Dibagi X kuadrat dikurang X kurang 2, berapa sisanya? Ya, ini pembaginya berderajat 2, tapi mudah-mudahan ini bisa difaktorkan. Kita lihat jawabannya. Bentuk pembagian kita tulis seperti berikut. PX sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2, ini pembaginya. Dapat hasil bagi, kalau masih ada sisa ditambah sisa. Ini yang dibagi. Nah, karena pembagi berderajat 2, berarti sisanya berderajat 1. X-nya berderajat 1. Misalnya kita tulis dalam bentuk PX ditambah Q. Sehingga bentuk pembagian itu dapat ditulis dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah X dikurang 6. Sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2 tambah HX tambah SX ya, seperti biasa. Kemudian X kuadrat dikurang X dikurang 2 ini kita tulis faktornya. Faktornya adalah X plus 1 dikali X min 2 ya. Faktor dari X kuadrat dikurang X dikurang 2 adalah X plus 1 dikali X min 2. Dapat hasil bagi, dapat sisa. Sisa langsung kita tulis dalam bentuk PX ditambah Q. Nah, langkah selanjutnya, mula-mula kita bagi X plus 1 dulu. Selanjutnya kita bagi dengan X min 2. Nah, kalau dibagi X plus 1 berarti kan sisanya P min 1 sama dengan S min 1. P min 1 artinya min 1 itu nanti kita masukkan ke X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, dan X. S min 1 artinya, karena S itu adalah PX plus Q, berarti min 1 ini kita masukkan nanti ke X yang di sini. Mari kita lihat. Dibagi X min 2 juga begitu, artinya sisanya P2 sama dengan S2, karena S2 juga merupakan sisa.
P2 artinya duanya kita masukkan nanti ke sana, ke situ, ke sono, dan ke sini, kan gitu ya. Dan S2 artinya duanya kita masukkan ke rumus sisa, yaitu PX ditambah Q. X-nya ganti 2. Oke, sudah dipahami? Nah, kita lanjutkan. Caranya sekarang, kalau min 1 kita masukkan ke sana, pangkat 3, pangkat 2, dan seterusnya. Min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 2, dikali 5, dikali 3, kali 1 ya. 1 tambah 3 dikurang 5, dikurang 1, dikurang 6. 1 dengan 1 kita bisa coret, tinggal 3 dikurang 5, dikurang 6. Hasilnya min 8. Min 8 ini sama dengan S min 1 ya, karena S itu juga sisa. Bagaimana dengan P2? 2 juga begitu, kita masukkan ke S pangkat 4, dikurang 3 kali 2 pangkat 3, dikurang 5 kali 2 pangkat 2, ditambah 2, dikurang 6 ya. X-nya sudah kita ganti 2. Hasilnya seperti ini, 2 pangkat 4, 16, 3 kali 2 pangkat 8, 24, 5 kali 2 pangkat 2, 20, dan seterusnya. Hasilnya min 32. Min 32 ini sama dengan S2 ya, betul. Oke, sehingga SX tadi rumusnya PX tambah Q. Kalau X min 1 berarti X-nya ganti min 1, min P tambah Q sama dengan min 8. S2 artinya 2P tambah Q karena X-nya ganti 2 ya. Untuk menghilangkan Q kita kurangkan ya kan, mengeliminir. Kita dapatkan min 3P dengan min 8 dikurang min 32 plus 24. Dapat pertama kali min 8. Min 8P, tinggal mencari Q. P min 8 kita substitusikan ke min P ditambah Q supaya kita dapatkan Q-nya. Ternyata Q-nya adalah sama dengan min 16 setelah P-nya diganti 8. Karena 8 ini dipindah ke kanan, digabung dengan min 8 yang di sini, maka Q-nya min 16. Sehingga sisanya adalah min 8X dikurang 16. Nah, demikian pemirsa untuk pembagian suku banyak yang pembaginya berderajat 2. Baru satu contoh, masih ada contoh yang lain. Namun demikian, sebaiknya kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.